Aku mau ceritakan sesuatu yang sampai sekarang masih sulit aku jelaskan. Dengan logika sederhana, bukan karena kejadiannya rumit, tapi karena semuanya terasa terlalu masuk akal saat itu terjadi. Hari itu, aku hanya pulang seperti biasa. Gedung tempatku tinggal tidak asing, tidak menyeramkan, dan tidak pernah memberiku alasan untuk curiga. Lift di gedung itu sudah kupakai ratusan kali. Tidak pernah bermasalah, tidak pernah berhenti mendadak. Sampai suatu malam, aku melakukan satu hal kecil yang seharusnya tidak berpengaruh apapun. Aku menyebut namaku, bukan berteriak, bukan memanggil siapapun. Hanya menyebut namaku sendiri, pelan, tanpa maksud apa-apa. Dan tepat setelah itu, lift yang kutumpangi berhenti. Bukan karena listrik mati, bukan karena darurat. Lift itu berhenti, seolah sedang memastikan siapa aku. Di cerita ini, aku akan ceritakan semuanya dari awal, pelan-pelan. Nah, satu kejadian kecil yang terasa wajar, sampai akhirnya aku sadar. Lift itu tidak berhenti karena rusak. Lift itu berhenti karena mendengarkan. Malam itu sebenarnya biasa saja. Tidak ada hujan, tidak ada kabut, tidak ada kejadian aneh. Aku pulang agak larut karena pekerjaan menumpuk. Dan satu-satunya hal yang kupikirkan hanya mandi, lalu tidur. Gedung tempatku tinggal adalah gedung apartemen lama, sekitar 10 lantai. Bukan gedung mewah, tapi juga bukan gedung tua yang menakutkan. Liftnya satu, warnanya abu-abu kusam, dan pintunya sering menutup sedikit lambat. Aku sudah sangat terbiasa dengannya. Hampir setiap hari, aku naik lift itu. Lobi malam itu sepi. Lampunya menyala terang, tapi tidak ada satupun orang di sana. Satpam tidak terlihat, meja resepsionis kosong, dan suara AC terdengar lebih jelas dari biasanya. Aku ingat sempat berpikir, sepi banget malam ini. Aku menekan tombol lift. Angka digital di atas pintu menyala, menunjukkan lift sedang turun dari lantai atas. Sambil menunggu, aku mengecek ponsel sebentar, membalas satu pesan, lalu memasukkannya kembali ke saku. Pintu lift terbuka dengan suara pelan. Di dalamnya kosong, tidak ada orang, tidak ada bau aneh, tidak ada tanda-tanda apapun yang membuatku waspada. Aku masuk seperti biasa dan menekan tombol lantai tempat unitku berada. Pintu menutup. Lift mulai bergerak naik dengan kecepatan normal. Tidak lambat, tidak cepat. Lampu di dalam lift stabil, tidak berkedip. Semuanya terasa normal. Aku berdiri menghadap pintu, membawa tas di bahu kanan. Mataku melihat pantulan samar diriku sendiri di pintu lift yang sedikit mengilap. Wajahku terlihat lelah, mata sedikit turun, rambut agak berantakan. Tidak ada yang aneh. Entah kenapa, di dalam keheningan itu, aku menghela napas dan bergumam pelan. Bukan untuk siapapun, bukan untuk memanggil orang. Aku hanya menyebut namaku sendiri. Pelan, sangat pelan. Ruby. Aku bahkan tidak sadar kenapa aku melakukannya. Mungkin hanya kebiasaan orang lelah yang berbicara sendiri. Atau mungkin karena lift itu terlalu sunyi dan aku ingin memastikan suaraku masih ada. Beberapa detik berlalu, lalu lift itu berhenti. Bukan berhenti halus seperti tiba di lantai, bukan berhenti disertai bunyi ting atau pintu terbuka. Lift itu berhenti mendadak. Tubuhku sedikit terdorong ke depan. Aku refleks memegang pegangan di samping. Lampu di lift tetap menyala. Tidak ada bunyi alarm, tidak ada pengumuman. Angka lantai di panel tidak berubah, tidak mati, tapi juga tidak bergerak. Aku melihat panel tombol, tidak ada yang menyala selain tombol lantai yang kupilih. Tidak ada tanda darurat. Aku menunggu beberapa detik, mencoba tetap tenang. Dalam pikiranku, ini mungkin cuma lift macet sebentar. Gedung lama, lift lama, hal seperti ini bisa terjadi. Aku menekan tombol lantai lagi. Tidak ada respons. Aku menekan tombol pintu. Tidak terbuka. Saat itu,
Aku masih belum panik. Aku masih berpikir rasional. Aku berdiri diam, menunggu, mendengarkan. Dan di tengah keheningan itu, satu pikiran kecil tiba-tiba muncul di kepalaku. Lift ini berhenti tepat setelah aku menyebut namaku. Aku langsung menggeleng kecil, mencoba menepis pikiran itu. Terlalu kebetulan, terlalu berlebihan. Aku tidak mau mengaitkan hal-hal yang tidak perlu. Tapi jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat. Karena sampai detik itu, lift belum bergerak lagi. Dan yang membuatku tidak nyaman bukan karena lift berhenti, tapi karena rasanya seperti lift itu sedang menunggu sesuatu. Aku berdiri diam cukup lama di dalam lift itu. Awalnya aku menghitung detik di kepalaku, seperti orang yang menunggu lampu merah. 1, 2, 3. Tapi setelah lewat 1 menit, lift tetap tidak bergerak. Tidak naik, tidak turun. Aku menarik napas dalam-dalam, masih berusaha tenang. Lift macet bukan hal langka. Aku pernah dengar cerita orang terjebak lift berjam-jam dan tetap baik-baik saja. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya soal waktu. Aku menekan tombol panggilan darurat. Tombolnya menyala merah, tapi tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada nada sambung. Seperti tombol itu hanya ingin terlihat berfungsi. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kupedulikan. Dengungan mesin yang biasanya halus kini terdengar terlalu pelan. Bukan mati, tapi seperti ditahan. Seperti seseorang menahan napas terlalu lama. Aku menempelkan telingaku ke dinding lift. Tidak ada suara gesekan kabel. Tidak ada tanda lift sedang mencoba bergerak. Yang ada hanya keheningan yang terasa terlalu rapi. Aku melihat kembali panel angka lantai. Angkanya menunjukkan lantai ke-5. Padahal aku menekan lantai 8. Aku yakin lift belum sampai lantai 5. Aku hafal jeda setiap lantai, tapi angka itu tetap menyala di sana. Seolah lift sudah memutuskan untuk berhenti di angka itu. Aku menekan tombol lantai 8 lagi. Tidak menyala. Aku menekan lantai ke-6. Tidak menyala. Aku mencoba lantai lain. Satu persatu, tidak ada satupun tombol yang merespons. Hanya satu tombol yang masih menyala. Tombol ke-5. Aku tidak pernah menekan lantai ke-5. Aku menatap tombol itu lama, mencoba mengingat apakah jari-jariku mungkin salah tekan. Tapi aku tahu tidak. Aku selalu menekan lantai ke-8. Selalu aku mulai merasa tengkukku dingin. Bukan karena AC, tapi karena ada rasa diawasi. Bukan oleh seseorang, tapi oleh ruang kecil ini. Aku mencoba bicara. Awalnya hanya untuk menenangkan diri. Liftnya macet ya, gumamku pelan. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu kenapa, tapi pikiranku kembali ke satu hal yang tadi. Ke momen kecil yang ingin kulupakan. Saat aku menyebut namaku, aku menghela napas dan berkata lagi. Lebih keras sedikit, bukan berteriak, hanya bicara. Halo? Ada yang dengar? Detik itu juga panel angka lantai berkedip, bukan mati. Berkedip, angka 5 menghilang sebentar. Lalu muncul lagi, tapi kali ini angka itu tidak stabil. Seperti bukan angka digital biasa, seperti bayangan angka. Aku mundur setengah langkah. Punggungku menempel ke dinding lift. Jantungku berdetak semakin cepat. Tanganku mulai dingin. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Mungkin listrik tidak stabil. Mungkin sensor rusak. Aku mencari alasan apapun yang masih masuk akal. Lalu, tanpa aku rencanakan, tanpa aku pikirkan matang-matang, aku bicara lagi. Pelan. Ruby, begitu namaku keluar dari mulutku, lift bergetar halus. Bukan guncangan keras. Lebih seperti gerakan kecil. Seperti lift itu merespons. Angka lantai di panel berubah. Bukan ke-6, bukan ke-4. Angkanya menghilang. Panel itu kosong. Aku menahan napas. Dadaku terasa sempit. Aku tidak tahu harus menekan tombol apa lagi.
atau harus melakukan apa. Aku hanya bisa berdiri dan menatap panel kosong itu. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku masuk lift, terdengar suara. Bukan suara mesin, bukan suara alarm. Suara itu sangat pelan, datang dari dalam dinding lift. Seperti suara logam yang bergetar, membentuk sesuatu yang hampir terdengar seperti kata. Aku tidak bisa memastikan apa yang kudengar, tapi satu hal jelas, itu bukan suara acak. Itu terdengar seperti lift itu sedang mencoba meniru suara manusia. Dan di saat itulah rasa takutku berubah bentuk. Ini bukan lagi tentang lift macet, ini tentang sesuatu yang mendengarkan dan mulai menjawab. Aku mencoba kembali ke cara berpikir paling sederhana. Jangan panik, jangan berasumsi. Ini lift, benda mati, mesin. Apapun yang terjadi, pasti ada penjelasan teknisnya. Aku menekan tombol darurat sekali lagi. Kali ini, aku menahannya lebih lama. Lampunya menyala merah, lalu mati. Tidak ada suara, tidak ada sambungan. Seperti tombol itu hanya ingin memberitahuku bahwa ia sudah mencoba, tapi tidak benar-benar ingin bekerja. Aku menggeser tubuh ke sudut lift dan duduk perlahan di lantai. Dinginnya langsung terasa menembus celana. Aku menyandarkan punggung ke dinding, mencoba mengatur napas. Jika aku harus menunggu lama, setidaknya aku harus tenang. Aku mengecek ponsel. Sinyal ada, tapi lemah. 1 bar. Aku mencoba menelepon satpam gedung. Panggilan masuk, lalu terputus. Aku mencoba lagi. Kali ini tidak tersambung sama sekali. Aku menatap layar ponsel yang gelap, lalu mengangkat kepala. Pintu lift masih tertutup rapat. Tidak ada celah. Tidak ada tanda-tanda akan terbuka. Dalam posisi duduk itu, aku baru menyadari satu hal lain. Di panel lift, tepat di bawah tumbal-tumbal lantai, ada tulisan kecil yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Tulisan logam, agak pudar, seperti ukiran lama. Sebutkan identitas dengan jelas. Aku mengernyit. Aku yakin tulisan itu tidak pernah ada. Aku sudah naik lift ini ratusan kali. Aku tahu persis bentuk panelnya, tapi tulisan itu ada di sana sekarang, rapi, seolah bagian dari desain awal. Aku berdiri perlahan, mendekat ke panel. Kugesek permukaannya dengan jari. Nyata, bukan stiker, bukan tempelan. Aku tertawa kecil. Refleks tawa pendek yang muncul karena gugup. Ini apaan sih? Gumamku. Tidak ada respons. Aku menatap tulisan itu lagi. Identitas. Kata itu terasa berat, tidak seperti sekadar nama. Lebih luas, lebih dalam. Aku mencoba menyebut hal lain. Setengah bercanda, setengah berharap ini hanya trik pikiranku sendiri. Aku penghuni lantai 8. Kataku pelan. Tidak terjadi apa-apa. Aku menelan ludah. Aku tinggal di unit 8 bit. Lanjutku. Lift tetap diam. Aku menarik napas panjang. Rasanya konyol. Seperti bicara dengan dinding. Tapi di saat yang sama, bagian lain dari diriku merasa lift ini sedang mendengarkan dengan cara yang berbeda. Aku menatap pantulan diriku di pintu lift. Wajahku terlihat lebih pucat dari biasanya. Mataku fokus, tapi ada ketegangan yang tidak bisa aku sembunyikan. Tanpa sadar, aku bicara lagi. Namaku Ruby. Begitu kata itu terucap, sesuatu berubah. Bukan suara keras, bukan guncangan besar, hanya getaran halus yang menjalar dari lantai ke kakiku. Panel lift menyala kembali. Bukan angka lantai, tapi satu kata, RUB. Huruf-huruf itu muncul satu persatu. Lambat, seolah sedang diketik. Aku mundur satu langkah. Nafasku tercekat, tanganku gemetar. Dan kali ini, aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Lift ini tidak hanya mendengar namaku. Lift ini mengakuinya. Aku berdiri terpaku, menatap huruf-huruf itu. Tidak ada lantai,
Tidak ada arah, hanya namaku sendiri terpampang di panel. Lalu terdengar bunyi kecil. Ting, pelan. Pintu lift tidak terbuka, tapi terasa ada perubahan tekanan udara. Seperti lift itu sedang bersiap bergerak ke arah yang tidak kutentukan. Dan di saat itulah aku sadar dengan sangat jelas, selama ini aku menunggu lift bergerak ke lantai tujuan. Padahal mungkin lift itu sedang menunggu aku menyelesaikan sesuatu terlebih dulu. Aku berdiri cukup lama menatap panel lift yang menampilkan namaku sendiri. Huruf-huruf itu tidak berkedip, tidak berubah. Seperti sengaja ditampilkan agar aku membacanya dan mengakuinya. Aku mencoba menenangkan diri dengan satu pikiran sederhana. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh bereaksi berlebihan. Aku tidak boleh panik. Mesin tidak bisa berbahaya hanya karena namaku muncul di panel. Aku menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. Ini cuma error, bisikku pada diriku sendiri. Aku menunggu 5 detik, 10 detik. Lift tidak bergerak. Huruf-huruf itu masih ada. Tidak ada bunyi, tidak ada perubahan. Aku mencoba satu hal lagi dengan suara netral, tanpa emosi. Buka pintu. Tidak ada respons. Aku menunggu lagi. Jantungku berdetak lebih cepat sekarang. Tapi pikiranku masih mencoba rasional. Aku tidak ingin memberi apapun pada situasi ini kalau memang ada sesuatu yang sedang mendengar. Aku menekan tombol darurat lagi. Kali ini aku menghitung dalam hati sampai 10. Lampu merah menyala, lalu padam. Tetap tidak ada suara. Aku memejamkan mata. Sejenak dalam gelap itu, aku baru menyadari betapa sunyinya lift ini. Sunyi yang berbeda. Bukan sekadar tidak ada suara, tapi seperti tidak ada dunia di luar dinding-dinding ini. Saat aku membuka mata, panel berubah lagi. Tulisan RUBY menghilang, digantikan oleh satu kalimat pendek. Lengkapkan. Lengkapkan. Aku membaca kata itu pelan. Lengkapkan apa? Aku merasa tenggorokanku kering. Ada dorongan aneh untuk bicara lagi. Dan sekaligus keinginan kuat untuk diam. Seperti berdiri di depan sesuatu yang menunggu jawaban. Tapi aku tidak tahu pertanyaannya. Aku menggeleng pelan. Tidak, kataku. Aku mau keluar. Kata-kataku menggema pendek di dalam lift. Setelah itu tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar bunyi yang sama seperti sebelumnya. Ting. Lebih pelan kali ini, lebih dekat. Panel berubah lagi. Kalimatnya kini berbeda. Sebutkan. Tanganku mengepal tanpa sadar. Aku tidak tahu apa yang harus kusebutkan. Namaku sudah kusebutkan. Identitasku sudah ada di panel. Aku tidak mau memberi lebih. Aku berdiri memunggungi panel. Menghadap pintu lift, aku ingin memastikan satu hal. Aku ingin keluar. Aku tidak ingin ikut permainan apapun yang sedang terjadi. Di pintu lift, pantulanku terlihat samar. Tapi ada yang aneh. Pantulan itu tidak mengikuti gerakanku sepenuhnya. Ketika aku mengangkat tangan sedikit lebih cepat, bayanganku terlambat setengah detik. Aku menahan napas. Aku mengangkat tangan lagi, lebih pelan. Lebih pelan. Pantulan itu mengikuti, tapi tidak sempurna. Seperti sedang menyesuaikan diri. Aku memalingkan wajah, menolak melihat lebih lama. Aku tidak mau fokus ke hal-hal yang bisa memperburuk keadaanku. Cukup, kataku tegas. Aku mau keluar. Kali ini, lift merespons. Bukan dengan bergerak, tapi dengan suara. Suara itu pelan, sangat pelan, seperti berasal dari dalam dinding lift. Bukan suara orang, tapi juga bukan suara mesin. Nada rendah, datar, dan familiar. Aku tidak bisa memastikan apa yang dikatakannya, tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Suara itu mencoba meniru caraku berbicara. Aku berdiri, membeku, tidak berani bergerak, tidak berani bicara. Dan di saat itulah
Aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Lift ini tidak memintaku menjawab karena ia tidak tahu. Lift ini memintaku menjawab karena ia ingin belajar. Dan aku mulai mengerti. Semakin lama aku berada di sini, semakin banyak hal tentang diriku yang bisa ia ambil. Aku berdiri mematung beberapa saat setelah suara itu terdengar. Suara yang tidak sepenuhnya asing, tapi juga tidak benar-benar milikku. Nada bicaranya datar, jedanya aneh. Seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat cara berbicara. Aku tidak menjawab. Aku belajar satu hal malam itu. Setiap kali aku berbicara, lift ini berubah. Setiap kata seperti memberi isyarat. Seperti membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Aku menatap pintu lift dan fokus ke satu tujuan saja, keluar. Aku tidak perlu memahami apa yang terjadi. Aku hanya perlu keluar. Aku menekan tombol pintu sekali lagi. Tidak ada reaksi. Aku menekan lebih lama. Tetap tidak ada. Aku menarik napas panjang dan menahan diri untuk tidak berkata apapun. Detik demi detik berlalu. Lift tetap diam, seolah menunggu aku menyerah dan bicara lagi. Lalu aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Selama ini aku selalu menunggu lift merespons suaraku. Aku belum pernah mencoba menunggu tanpa suara. Aku melangkah ke tengah lift dan berdiri tegak. Aku tidak bergerak, tidak bicara, tidak menekan tombol. Aku hanya berdiri dan bernapas pelan. Beberapa menit berlalu. Sunyi. Tidak ada perubahan, tapi kali ini sunyinya terasa berbeda. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang ragu. Panel lift berkedip pelan. Tulisan "sebutkan" menghilang, digantikan oleh satu kata baru. Diam. Aku mengernyit. Kata itu terasa seperti perintah, tapi juga seperti pengakuan. Seolah lift ini menyadari bahwa aku memilih tidak memberi apapun lagi. Aku tetap diam. Jantungku berdetak keras, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin panik. Aku tidak ingin memberi reaksi. Aku ingin lift ini kehilangan pegangan. Beberapa detik kemudian, lift bergetar pelan. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Gerakannya terasa lebih alami, seperti mesin yang akhirnya kembali ke fungsi dasarnya. Panel angka menyala kembali. 6. Lift mulai bergerak. Aku hampir tidak percaya. Tubuhku menegang. Tapi aku tetap diam. Aku tidak bersorak. Aku tidak bicara. Aku hanya berdiri dan menunggu. 7. Setiap lantai terasa seperti jarak yang sangat panjang. Aku takut kalau aku salah bergerak atau salah bicara, lift ini akan berhenti lagi. Ke-8. Lift berhenti dengan bunyi ting yang terdengar. Normal. Pintu lift terbuka. Cahaya. Lorong lantai 8 masuk. Terang, nyata. Aku melihat karpet yang kukenal, dinding yang pernah kulihat ratusan kali. Tidak ada yang berubah. Aku melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Begitu kakiku menyentuh lantai, pintu lift langsung menutup lebih cepat dari biasanya. Seolah lift itu ingin segera mengakhiri pertemuan kami. Aku berdiri di lorong beberapa detik, memastikan aku benar-benar di luar. Napasku masih berat, tapi perlahan mulai stabil. Saat aku akhirnya menoleh ke arah lift, panel di atas pintu masih menyala, bukan angka lantai. 1 kata tercatat. Lampunya mati. Setelah itu, aku tidak tahu apa artinya. Aku tidak tahu apa yang dicatat. Dan jujur, aku tidak ingin tahu. Yang aku tahu, aku berhasil keluar. Tapi sejak malam itu, setiap kali aku naik lift manapun, aku tidak pernah lagi menyebut namaku. Karena aku tahu, sekarang tidak semua yang mendengar hanya ingin membantu. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidupku terlihat kembali normal. Aku tetap berangkat kerja, tetap pulang larut, tetap melewati lobi gedung yang sama. Tidak ada kerusakan lift, tidak ada laporan gangguan, tidak ada satupun penghuni lain yang membicarakan kejadian aneh. Seolah malam itu hanya terjadi padaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin
aku terlalu lelah, bahwa pikiranku mengisi kekosongan dengan cerita yang berlebihan. Lift message, panel, error. Suara aneh semua bisa dijelaskan kalau mau dipaksakan. Tapi ada hal kecil yang tidak bisa kuabaikan. Sejak malam itu, setiap kali aku masuk lift, aku merasa dikenali. Bukan oleh orang, oleh ruang. Seperti ada jeda singkat sebelum pintu menutup. Sepersekian detik yang terasa seperti lift itu memastikan siapa yang masuk. Aku berhenti berbicara di dalam lift. Bukan hanya menyebut namaku, aku berhenti berbicara sama sekali. Tidak menelepon, tidak bergumam, tidak menghela napas terlalu keras. Aku berdiri diam, menatap pintu, menunggu sampai lantai tujuan tercapai. Dan lift selalu berjalan normal. Sampai suatu sore, ketika aku naik lift bersama tetangga yang jarang ku kenal. Seorang pria paruh baya. Kami berdiri berdampingan, sama-sama lelah, sama-sama diam. Di tengah perjalanan, ia tertawa kecil dan berkata pada dirinya sendiri, cukup keras untuk terdengar, "Nama saya Bima." Lupa bawa kartu akses lagi. Aku langsung menegang. Lift tidak berhenti. Tidak ada getaran. Tidak ada perubahan angka. Tidak ada suara aneh. Aku menoleh pelan ke arahnya. Wajahnya biasa saja. Tidak ada kepanikan. Tidak ada yang terjadi. Aku mencoba bernapas normal. Mungkin aku salah. Mungkin ini semua kebetulan. Lift tiba di lantai kami. Pintu terbuka. Kami keluar. Aku menoleh sekali lagi ke panel di atas pintu lift. Angkanya menyala normal. Tapi tepat sebelum lampunya mati, aku melihat sesuatu yang mungkin hanya berlangsung sepersekian detik. Huruf kecil, sangat kecil, seperti bayangan. B-I-M-A. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar melihatnya atau hanya pikiranku yang terlalu waspada. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena takut lift akan menjemputku lagi, tapi karena satu pertanyaan kecil yang tidak mau pergi. Kenapa lift itu berhenti saat aku menyebut namaku, tapi tidak berhenti saat orang lain menyebut miliknya? Aku mulai memperhatikan pola, mendengarkan percakapan orang di lift. Ada yang bicara sendiri, ada yang menelepon, ada yang menyebut nama orang lain. Tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai aku menyadari satu perbedaan kecil. Tidak ada satupun dari mereka yang menyebut namanya dengan niat. Mereka hanya bicara, bergumam, bercanda. Malam itu, aku menyebut namaku seperti seseorang yang ingin memastikan dirinya masih ada. Dan mungkin itu yang didengar lift. Sejak saat itu, aku berhenti menyebut namaku dimanapun aku merasa sendirian. Di lift, di lorong parkiran, di ruang kosong. Bukan karena aku yakin ada sesuatu yang mengawasi, tapi karena aku tahu ada tempat-tempat tertentu yang tidak butuh suara keras untuk mendengar. Mereka hanya menunggu saat kita menyebut diri kita sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Lift di gedungku tetap berfungsi seperti biasa. Tidak pernah berhenti mendadak. Tidak pernah menunjukkan huruf aneh. Tidak pernah mengeluarkan suara selain bunyi mesin yang normal. Hidupku berjalan seperti sebelumnya. Atau setidaknya terlihat seperti itu. Aku mulai terbiasa dengan satu kebiasaan baru. Setiap kali masuk lift, aku berdiri diam. Tidak bicara. Tidak berpikir terlalu jauh. Aku hanya fokus ke angka lantai dan menunggu pintu terbuka. Aku tidak takut, tapi aku juga tidak ceroboh lagi. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Lobi gedung sepi. Lift turun dengan lambat. Aku masuk sendirian. Pintu menutup. Di dalam lift, aku melihat pantulanku di pintu logam. Wajahku terlihat tenang. Tidak panik, tidak waspada berlebihan. Aku merasa utuh. Entah kenapa, ada dorongan kecil di dalam diriku. Dorongan untuk menguji. Bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin memastikan satu hal. Aku menatap pantulanku
dan berpikir, apakah namaku masih milikku? Aku membuka mulut sedikit, lalu menutupnya lagi. Aku menggeleng pelan. Aku tidak perlu menjawab pertanyaan itu dengan suara. Lift bergerak normal. Tidak ada getaran, tidak ada jeda, tidak ada reaksi apapun. Dan saat pintu terbuka, di lantai tujuanku, aku melangkah keluar dengan langkah ringan. Tidak terburu-buru, tidak menoleh ke belakang. Di lorong lantai itu, aku berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Udara terasa nyata, dinding terasa nyata, dunia terasa kembali ke tempatnya. Aku selamat. Aku tidak kehilangan apapun. Tidak ingatanku, tidak namaku, tidak diriku sendiri. Tapi aku membawa satu pemahaman yang tidak pernah kumiliki sebelumnya, bahwa ada ruang-ruang tertentu yang tidak membutuhkan perintah, tidak membutuhkan tombol, tidak membutuhkan suara keras. Mereka hanya mendengar saat kita menyebut diri kita sendiri, dan mungkin bukan untuk menjebak, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memastikan siapa yang sedang berdiri di dalamnya. Sejak malam itu, aku tidak takut pada lift. Aku hanya lebih berhati-hati dengan kata-kata, terutama saat aku sendirian. Aku Ruby, dan itu adalah satu-satunya nama yang tetap kupilih untuk kusimpan sendiri.